Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Dewan Juri, Bapak Ibu orang tua dan juga Dewan Guru di teater kecil pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama saksikan pentas terakhir dari Festival Drama tahun 2023-2024 oleh 10 IPS 1. Langsung saja, mari kita sama-sama saksikan pentas drama 10 IPS 1. Selamat menyaksikan. Jumat, 1 Maret 2024. Hari ini kita berkumpul dengan hati yang terbuka dan penuh dengan semangat. Namun, janganlah kita lupa dengan kejadian yang membentuk jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Suatu kejadian yang membentang sebuah luka yang tak terlupakan, sebuah luka yang merenggut nyawa, merobek hati, dan mencoreng martabat kemanusiaan. Para hadirin, kami tunggu. Nisa, Sebentar. kok lama banget? Dari mana aja? Ajab siap. Kan Siap. ini kan terakhir pentas tahun 2024. Kita menutup festival drama ya? Iya dong. Keren nggak? Keren banget. Kita harus bagus dong, berarti dari awal aja deh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Kepala SMA Alizar Pondok Labu dan jajarannya, para orang tua, para mentor, serta teman-teman yang kami sayangi. Dan tentunya, kami tidak lupa para juri yang telah hadir. Pertama, Pak Logo Situmorang, aktor dan penata artistik dan dokumentasi teater koma. Yang kedua, Bapak Hendro Haryanto, aktor dan sutradara teater siluet. Dan terakhir, Kak Faisal Ashraf, aktor dan business development teater Pandora. Terima kasih atas kehadirannya. Dan juga terima kasih atas kehadiran para orang tua, guru-guru, dan juga para kakak mentor. Alhamdulillah kita semua bisa hadir di acara Festival SMA Alizar Pondok Labu ini. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Namaku Adia. Aku Nisa dan selamat datang di Teater Kecil Alizar Pondok Labu. Drama ini kami adaptasi dari novel berjudul Pulang karya Leila S. Hudori. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Rizky selaku guru bahasa Indonesia kami serta guru-guru lainnya yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menampilkan drama yang menjadi penutup Festival Drama tahun 2024. Dengan adanya Festival Drama ini, kami mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan keterampilan, kerjasama, kekompakan, serta kebersamaan kami sebagai 10 IPS 1. Dalam perjalanan kami mendapat banyak pengalaman yang tentu tidak akan kami lupakan. Walaupun banyak sekali tantangan yang muncul, kami semua belajar untuk menghadapinya bersama. Sebelum menyaksikan pertunjukan, kami mohon kepada para penonton untuk menonaktifkan telepon genggam dan alat elektronik lainnya, serta tidak mengambil gambar dengan flash dan juga tidak keluar masuk saat pertunjukan berlangsung. Bagi para hadirin yang telah dapat koran di mejanya, mohon untuk diamankan dan akan digunakan saat pertunjukan. Untuk memulai drama ini, marilah kita ucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hadirin berbahagia, inilah Pulang dari 10 IPS 1. Selamat menyaksikan. Malam sudah turun, tanpa gerutu dan tanpa siasat. Hari ini entah mengapa, aku mungkin melangkah keluar. Aku membayangkan ruangan di luar tampak seperti dunia yang muram. Hampir setiap hari, ada 10-15 orang yang membuat surat keterangan tidak terlibat gerakan 30 September.
Selamat malam Pak Hananto. Tadi saya sudah selesai membereskan halaman depan. Karena sudah malam, saya izin pulang dulu ya Pak. Terima kasih. Malam Bu. Malam Pak. Anda siapa ya? Bisa bertemu dengan Bapak Hananto. Boleh saya tahu Anda datang dari mana? Saya sepupunya dari Jawa Tengah. Ya, silakan. Pak Hananto, saya Suwarno. Lalu gimana? Sepertinya dia sudah pulang. Hananto Prawiro, kamu telah mengkhianati negara kami dan akan kami balas kelakuan Anda. Poster dengan warna kuning-kuning, merah sumber dengan corak keberagaman. Aku jadi ingat sama Indonesia yang terlihat membentak dan juga galak. Tolapre et toxic, lalu tipon. Perjuangan diteruskan. Lalu continue. Artinya perjuangan diteruskan. Oh, semangat mahasiswa dan buruh bersatu. Semangat seluruh rakyat kampus. Ini ya Pak. Mas, apakah kamu mau ke kafe bersama aku? Ayo. Jadi sudah berapa lama kamu tinggal di Prancis? Aku baru berpindah ke Prancis sekitar 3 bulan yang lalu. Apa tanggapan kamu tentang kota ini? Cantik. Aku akan membawamu ke kafe yang dulu ayahku sering bawaku setelah pulang sekolah. Halo. Kamu dekat Bang Vivian. Seperti biasa aku selupkan sebuah karamel macchiato jus putih. Kopi hitam biasanya kan baik. Hari ini beda dari biasanya dan juga ini kamu membawa seorang yang sangat spesial sini. Benjamin. Oke. Ampun Bang Vivi, manamu? Gua kopi hitam. Bang Vivi enak boyfriend. Kopi itu, Madame Vivian dan Monsieur. Yes. Kopi ini spesial khas Prancis. Kalau kamu mati, Madame Vivian dan Monsieur. Jangan manggil gue mon amour, lu kelihatannya. Ih, hidup mesti setrik itu. Longgarin dikit aja. Longgar, tabuk lo gue longgarin. What can I say? Welcome to Gue France. bilang berapa kali sama gue dong. Kenapa? Nggak suka? Bukan begitu. Kamu harus mencoba kopi dari Indonesia. Kita punya ratusan, bahkan mungkin ribuan macam kopi. Tahu aku jadi lupa tentang negaraku yang porak-poranda. Porak-poranda? Iya, saat ini Indonesia sedang kacau balau. Kawan-kawan kami diserang polisi, kampus ditutup, dan para politisi bingungan. Itu pasti sangat sulit ya untuk dimengerti. Tentu saja. Selama beberapa bulan, Vivian dan Dimas berjalan-jalan dan keliling Paris. Vivian juga membantu untuk meningkatkan kosakata Prancis Dimas, tapi yang paling memikat Dimas adalah mata hijau berkilauan dan bibir menawan Vivian. Mas Dimas, Mas Hananto terjaring oleh 4 orang intel bulan April lalu. Kemungkinannya dia dibawa ke Guntur atau Gunung Sahari. Kita tidak dapat kabar darinya. Mbak Surti sejak 65 terus-menerus diinterogasi di Guntur. Ia memboyong Kenanga dan Awang ke jalan budi kemuliaan. Mas, Ibu inginkan Mas tabir apa saja? Memang dimanapun lebih baik daripada diinterogasi di Guntur. Aku bisa dengar cerita orang-orang yang disiksanya. Semoga cerita mereka sampai di tengah Tuhan. Apa yang disaksikan Kenanga lebih seram. Mas, balas segera. Jakarta sudah menjadi neraka. Adikmu, Aji Suryo.
Mas! Tolong Mas! Tolong! Kami bukan culik kami! Tolong! Mas! Tolong! Pikiran Dimas tentang masa lalunya terpotong oleh Vivian yang mengembalikannya pada Paris tahun 1968 di apartemennya Dimas. Surti dan anak-anak Hanato masih dalam tahanan. Kenanga dan Alam. Kenanga, nama yang cantik. Iya, Kenanga adalah nama bunga. Alam berarti nature. Ia yang paling kecil. Usianya hanya 3 tahun. Kalau Hanato? Mas Hanato. Ia adalah mata rantai terakhir yang akhirnya diringkus. Konferensi jurnalis itu seharusnya Mas Hanato hadir dengan Nugroho, tapi aku malah menggantikannya. Hey, belum tentu. Nature doesn't work like that. Jika kamu yang ikut, malah bisa kamu yang tertangkap. Dan malah bisa jadi semuanya yang berubah. Ya mungkin lebih baik seperti itu, Viv. Aku tidak memiliki keluarga. Hey, nonsense. You have your mom, Aji, your friends, dan aku. Sebenarnya kalau aku pikir-pikir, perkataan kamu itu sangat mirip dengan ibu. You think so? Iya. Setiap kali aku melihatmu, rasanya aku balik ke kampung-kampungku yang indah itu. Viv, Ya? sini bentar. Aku yang bersama kamu. Bukannya kita sedang bersama sekarang? Bukan, maksudnya Mereka bernikah setahun kemudian dan keluarga Devereux menerima Dimas dengan senang hati. Dengan keluarga sebaik itu, apa yang harus dikeluhkan oleh Dimas? And I think to myself, what a wonderful world. sumpah no, lu gak bisa nyanyi. Suara tuh berisik, kayak tai, ngerti gak? Sumpah no, ngomong lupa kan gara-gara lu. Nino, udah sini aja no. Udah, iya. Dimas, gue denger kata lu gak suka di kerjaan sekarang kan? Jangan gua. Hah? Jadi apa sih lu? Gua jadi petani, lu tau gak? Lu pikir gua mau jadi petani? Lu selama ini jadi petani, pantesan. Ya daripada dia, musuh-musuh ke orang. Lu dokter apa teroris? Ya, bukan. Tapi kan itu buat kebaikan lu juga. Udah. Sebaiknya kita sekarang membahas depan lah. Masa yang bakal datang? Iya. Yang membuat pekerjaan baru buat kita, buat pekerjaan yang lebih adil dan eksil bagi para politik dan keluarganya. Oh, gue tahu. Bikin rumah sakit. Pakai otak dikit nggak Bang? Kata gue sih, kita jualan baju, we move into fashion business. Maca aja Jam. Biar kita berempat yang punya fashion emang siapa? Ya, kalau fashion tuh nggak usah baju ya. Kita tuh bisa jualan tas. Misalnya kita jualan tas. Fashion industry, you know, Hermes, Dior, Dolce Gabbana, semua bisa dijual. Tapi menurut gua tas nggak ada manfaatnya. Ya kan di sini suka ke arah mewah. Kita mulai dari situ aja. Iya sih. Terus caranya gimana? Kita mulai dari bangun bisnis lagi, kan? Tapi gua juga pengen bisnisnya yang menyenangkan. Oh, penjual koran harian politik. Isi newsletter ini buat Dimas. Bagus kan? Thank you ya. Masa begituan tapi? Ya, iya sih. Oh, kalau kita beli rokok dari Indonesia, langsung kita jual di sini gimana? Oh, rokok? Iya. Emang udah siap bersaing sama rokok lain? Yang suka rokok kreatif gak malu, selain sama Dimas siapa coba? Mas, Iya, Vivi. kamu mau menyajikan jamuan makan kepada teman-temanmu? Siapa yang mau mie goreng? Allah, Tunggu ya, tunggu ya. Nih, mie goreng buatan gua. Wah, ini dia. Coba ya. Mas. Mas, aku udah dapat garam Mas. Oh, ini tahan aja deh. Gimana nih? Enak ya? Kok nggak berubah? Kok nggak berubah Mas? Rasanya sama kayak
Indonesia? Mas, emang dulu kalau pernah bergol di Prancis ataupun di Indonesia? Iya. Apa, Mas? Coba bayangin ya, kita bisa makan mie seenak ini tiap hari, diselang-selingin sama nasi goreng buatan lu, Mas. Gila, itu rasanya pasti enak banget. Gue tahu kita terjun ke bisnis apa. Gue tahu. Anjir. Mas, kita nih, gue rasa ini nih, takdir kita nih, ya kan? Sudah apaan? Lu, saya berbakat. Terus, siapa yang bisa tandingin lu? Nih lu. Kita jualan makanan Indonesia di Prancis, bayangin 1, 2, 3, 4. Nama restoran kita udah ada tuh. Pan? 4 pilar tanah air. Mulai dari sekarang Gila, kece bener kita. Jangan makan dulu, ya lapar tuh. Jadi gimana nih sekarang nih? Sukses juga kan nih kan? Tahun bertahun mau bisnis ini nih. Memang kerja keras nggak pernah mengkhianati hasil. Dan kalian berdua di mana nih? Kalau gue sih rencananya gue mau bikin rumah di sini buat istri sama anak gue nanti. Abis itu tiap malamnya makan enak deh buat kamu. Makanan sehari-hari gue itu, gue setiap hari kesana makan sendiri, mampu gue. Lu ide lebih realistis dong, kata gue sih. Ingat kan beberapa tahun lalu gue ngomongin tuh, Hermes, Dior, Dolce Gabbana, gue beli semua, gue borong. Tas lagi lu. Ya duit gue kan? Ya, iya. Yaudah dah. Kalau Jay, rencana lo ke depan gimana? Rumah gue sini. Tahun ini sih udah jadi harus ngasih rumah gue. Pajak gak dibayar. Mau salah, soalnya mas enak gue loh. Gila ya, lu pada udah berlupa sama Indonesia, Pak. Beneran mau tinggal di sini? Gimana mau balik, no? Bisa ditolak mulu. Mau lagi ya kan? Iya sih. Kalau lu Mas, rencana ke depan gimana? Gua ingin pulang. Mas. Mas Barno. Mana Sumarno? Ah, Sumarno? Dia kan udah ketangkep, Mas. Beberapa tahun lalu, lu mimpi kali. Semalam tuh, gue yang masak buat kawan Malaysia itu. Abis itu berisjak, nganterin lu kesini. Jangan kopi dulu, Mas. Ya masa gue bisa hidup tanpa kopi? Mas, denger ya. Jadi tadi selama lu tidur, gue diam-diam nyuntikin jarum ke tubuh lu. Jarum? Iya. Lu suka gue di mana? Itu gak usah dipikirin, Mas. Tapi kayaknya liver lu kelihatan bermasalah dikit sih. Ya tapi bukan berarti gue yang izinin lu buat nyuntik-nyuntik gue. Oh ya, Mas. Selama lu tidur, gue juga dapat beberapa informasi dari Indonesia tentang aktivis mereka yang diculik. Jadi yang pertama, Putri Lutris Lana. Dia menceritakan bagaimana dia diculik dari siksa. Kok bisa? Ya, gue juga nggak tahu. Tapi harusnya korban yang lain bakal mulai berani untuk speak up dari sekarang. Oh ya, tadi Vivian juga nelpon rumah sakit, nelpon Vivian. Dia nanyain lu tentang tes lo yang udah nongkrong itu. Vivian? Iya. Ya. Oh ya, kotak emergency lu kita isi atas nama Vivian juga ya. Vivian lagi? Iya. Gila lu. Dia tuh cerewet banget kalau udah soal obat. Ya udah sih, kita kepikirannya kan dia, Mas. Ya udah, gua balik dulu ke restoran ya. Gua, Jai, Rizjak yang urus dapur. Lu istirahat aja dulu. Nggak usah tawar menawar ya, Mas. Kasih Nur. Assalamualaikum. Dan itulah bab terakhir dari kisah Dimas Suryo yang penuh dengan duka, amarah, dan cinta. Tapi itu bukan terakhir dari cerita keluarga Suryo yang akan dilanjutkan oleh anaknya, Lintang Suryo. Paris, April 1998. Lintang, anak gadisnya Dimas dan Vivian, penuh dengan pikiran tugas akhirnya yang memaksa murid Sorbonne untuk hidup tanpa tombol jeda. Dengan lemparan puluhan tugas makalah tiba,
sebuah dokumenter tentang warga Aljazair. Benar, Monsieur. Bah, quelle votre idée? C'est un bon plan. Tapi? Ya tetapi ini topiknya sudah punya oleh beberapa mahasiswa Sorbonne berulang kali. Tapi usulmu ini tidak salah sama sekali. Tapi kataku ini untung saja baru punya proposal dan hanya proposal saja. Pilih Lintang, menurut saya dengan potensi, bakat dan semangatmu, kamu bisa mengajukan proposal yang jauh lebih menarik. Tapi menurut saya kehidupan imigran warga Aljazair sangat menarik, Monsieur. Iya Lintang, tapi kamu lupa ada sesuatu yang sangat lebih menarik dari latar belakang kamu. Kamu melupakan kamu mempunyai dua tanah air, mix Prancis dan Indonesia. Indonesia? Tapi Monsieur, saya tidak begitu mengenal Indonesia. Saya juga tak pernah ke sana. Tahu? Sudah sepada l'histoire. Coba baca buku ini. Ayahmu adalah bagian yang sangat penting dari sejarah politik Indonesia. Coba, Lintang, kamu pergi ke Indonesia dan kamu membuat tugasmu di sana. D'accord? Ke Indonesia? Oui. 6 bulan? Oui. You have 6 months to do your work and you give it to me. D'accord? D'accord. Ya, saya izin dulu ya. Saya ada meeting. Baik, Monsieur. Au revoir. Au revoir. Aduh, nggak ada saja Monsieur Dupont. Tapi gimana aku bisa mengerjakan tugas ayahku ini dengan kondisi ayah dan mama dan yang sekarang makin hari makin parah. Dan tawaran Monsieur itu tidak aku bisa tawar lagi. Sudah pasti aku harus membuat film dokumenter tentang Indonesia atau setidaknya tentang ayah. Semua ini mengingatkanku tentang suatu kejadian yang merubah kehidupan keluargaku untuk selamanya. Iya, Rina. Ada apa? Ya, Pak. Kamera itu. Kamera yang panggil mama. Iya, kita. Mas, kau lihat ini? Kamu membelikan seorang anak kecil kamera canggih padahal banyak pengobatanmu yang belum dibayar. Aku membeli kamera itu untuk Lintang. You crazy? Kamu membelikan seorang anak kecil kamera canggih? Yang ada kamera itu malah rusak. Kamera itu bukan sekedar hobi. Itu adalah passion dari anak kita. Oh ya? Aku ingin menjadi astronot, aku ingin menjadi dokter, aku ingin menjadi yang bukan menjadi diriku saat ini. Cukup. Mas, belakangan ini akhir-akhir ini spendingmu sudah asal-asalan. Apakah kau tidak menghargai betapa capeknya aku untuk mencari uang itu? Jangan bodoh, uang kamu tidak cukup untuk membayar itu semua. Tahukah, pedulikah, sayang padaku kah? Cukup Vivian. Tiap hari hanya sakit dan sakit yang kurasa. Tetapi apa? Kasih sayang seorang lain tidak bisa kulakukan karena penyakitku ini. Jawab! Aku hanya ingin kau selalu berada di sisiku. Aku akan selalu bersamamu. Tapi aku lebih memilih mati untuk meyakini cita-cita Lintang itu. Aku akan selalu bersamamu di kehidupan yang lainnya. Saat-saat mama dan ayah sering bertengkar, ayah membelikanku kamera ini. Kamera yang ia cicil setiap bulan. Tapi karena kamera ini, akhirnya ayah dan juga mama sering banget bertengkar. Ya, mungkin menurut ibu kamu selalu mudah tinggalin kamera itu. Bisa aja. Tapi setelah mama mengerti kalau misalkan aku suka sama film, akhirnya mama tidak lagi mengerutu. Tapi mereka tetap saja bertengkar. Setiap kali ayah memberikan sesuatu yang menurut mama nggak penting. Kayaknya sih kamu harus mengunjungi aku gitu. Mengunjungi ayahku. Benar, apa kamu lupa acara makan malam kacau balau itu? Makan malam terburuk yang pernah aku alami. Ya, pasti seorang ayah akan protektif setiap kali bertemu dengan pacar anak perempuannya. Dan itu wajar. Ini mahal sekali untuk kantong mahasiswa. Mana layak pertama langsung menacap hati.
Kalau saya istimewa. Apanya yang istimewa? Lintang. Dia adalah gadis yang istimewa. Panah yang kalah yang kedua dan Nara yang sabar itu tersenyum. Selain bekerja paruh waktu, apakah kau bisa memenuhi kebutuhan hidupmu? Seperti Lintang yang bekerja di perpustakaan untuk kehidupannya sehari-hari. Enggak Om. Tapi musim panas 2 tahun yang lalu aku bekerja di kantor papa. Kantor papa? Enak ya? Panah yang kalah yang ketiga tepat mengenai jantung. Aku melihat ayah. Sebenarnya apa sih tujuan ayah? Apakah untuk menghina-hina Nara? Tidakkah dia paham bahwa Nara adalah satu-satunya lelaki yang mengerti perasaanku? Mengapa kita mengenakan jas di gua seperti ini? Mengapa tidak berkostum seperti Flintstone? Berbicara tentang Flintstone, film apa yang kau sukai? Saya suka film interpretasi Akira Kurosawa terhadap Macbeth. Ternyata William Shakespeare ditafsir dengan tradisi Jepang. Film Throne of Blood memang cukup luar biasa. Ayah, Nara juga suka sama puisi loh. Oh ya? Yo. Aku gak mau seperti ayah yang selalu sini kebagian orang lain. Nara mengajak ayah ke restoran ini untuk saling berkenal, bukan untuk dihina. Setiap ucapan Nara selalu salah di mata ayah. Mau pilihan kostumnya, makanannya, semuanya lah. Ini semua salah besar. Mengapa Nara harus mengajaknya ke restoran ini? Ke restoran yang penuh, mewah dan juga unik seperti ini. Ini semua salah ayah. Ayah dan juga ayah. Setelah itu, aku udah gak pernah lagi ngobrol sama ayah. Capek, males. Apa aku peduli? Tidak. Tapi aku gak kuat melihat Nara dihina gitu saja dengan ayah. Pokoknya sejak mama dan ayah bertengkar itu, akhirnya ayah meninggalkanku dan meninggalkan kita begitu saja tanpa ada alasan apapun. Tapi maksud kamu dengan masalah pribadi ayah kamu apa? Ada satu hal yang tidak pernah aku cerita kepada kamu, Nara. Pada malam hari itu, aku menemukan sebuah surat dari seorang perempuan, Surti Anandari. Setelah itu, ayah menghampiriku, memelukku dengan erat dan meninggalkan kami begitu saja. Selama ini aku salah, Nara. Salah karena menemukan surat itu. Halo? Iya, dengan Lintang. Ayah. Ada apa? Ayah jatuh di metro 2 hari yang lalu. Iya. Sudah buat rangkaian tes dan ayah belum ngambilnya. Hasilnya? Belum tahu. Kita harus sana, Nar. Iya. Sepertinya aku harus menurunkan persatuanku dengan ayah. Nar, tunggu. Gak sakit Thomas ini. Jangan lu. Jarumnya kecil-kecil kok. Gak mau, sakit. Nanti telat Thomas. Kalau lu masih pegang jarumnya gue mending mati. Oh. Udah, jangan. Minta. Ya ampun. Oh no. Kamu dari mana? Kenapa udah jalan ke restoran? Baru tadi barusan sama Nara. Oh. Sini. Ya udah. Apa? Tinggalin aja ayah sama aku. Oh ya udah. Aja. Mungkin dia bakal lebih nurut kok sama kamu. Ya udah. Om duluan nih ke restoran. Ya. Makasih ya, Om. Sama. Bangun ya. Enggak, itu jarumnya besar-besar. Om lu udah lari ya, bangun ya. Lintang. Sini duduk. Nah, bisa sih tadi jatuh di metro. Kemarin terus nggak ngabarin aku lagi. Takdir Tuhan. Tuhan. Iya. Ayah pasti belum minum obat ya? Ya udah Lintang. Cukup. Aku bisa memanage semuanya ini sendiri. Ya sama Mas Nugroho sih. Jadi bagaimana tugas akhirmu? Oh iya ya. Sebenarnya aku ada yang harus ngomongin. Aku harus di Indonesia ya. Indonesia. Iya. Kata yang Monsieur Dupont, aku harus mengerjakan skripsi aku di sana dan merekam hal-hal yang terjadi di sana.
sudah menanyakan hal ini kepada Mama? Sudah, tapi Mama juga menanyakan yang sama kepada Ayah. Begini Lintang, pertama, kau harus fokuskan pada persyaratan misi Dupont. Apa yang diperlukan dari video dokumenter itu? Yang kedua, karena tema yang kau pilih adalah Indonesia 1965, kau harus membuatnya secara mencekik, tajam, berdarah. Ada persoalan yang akan kau hadapi. Tapi semua itu pasti akan bisa hadapi kok, karena aku kan putrinya Dimas Suryo. Selain itu, Ayah nggak tahu Lintang bagaimana caranya kamu ke Indonesia. Oh, aku tahu Ayah, Diplomat Junior. Nara punya kenalan Diplomat Junior, pasti dia akan membantuku. Begini Lintang, kamu tahu kan, selama ini Ayah dianggap sebagai persinan politik oleh para penjajah. Persinan politik? Terminologi mana kan Ayah? Aku mulai pergi. Itu saja. Oh iya, Apa ya? ini ada surat-surat. Surat-surat ini berisi tentang surat-surat yang dikirimkan oleh para teman-teman, kerabat, dan saudaraku di sana. Mungkin itu bisa menjadi untuk bahan dokumenter Luna. Ini bisa aku pakai Ayah? Itu saja. Terima kasih banyak Ayah. Iya. Sudah. Itu aku duluan saja ya. Aku harus balik lagi ke kampus. Juga aku harus mengabaikan Ayah. Sampai baik Lintang. Terima kasih Ayah. Surat-surat ini, surat-surat dari Ayah. Aku gak sabar banget menggunakannya. Ada dari Aji Suryo, dari Hananto Prawiro, Sultiana Dari. Apa maksudnya? Sudahlah. Mendengar feedback yang begitu baik dari Didier Dupont, Lintang yakin tugas akhirnya akan berjalan dengan lancar. Sekarang, saatnya Lintang untuk bertemu dengan diplomat-diplomat junior yang akan membantunya memasuki Indonesia. Jadi gimana proposalmu itu? Oh, aman kok. Akhirnya Didier Dupont menyukainya. Anyways, aku udah ketemu. Oh, sini lagi, ini Hans. Apa nggak jadi lagi sini? Ayo geser aja. Langsung aja nggak apa-apa. Aku dengar dari Nara, kalian diplomat junior dari KBRI ya? Iya. Sudah. Kalian mau pesan makan nggak? Enggak apa-apa kita hari ini akan kita nggak lama-lama jadi kita pesan Minum aja kali ya? Ya, 4 gelas. Oh, saya makan. Saya saja. Oke. Pesan apa? Es teh manisnya 4 ya, Bang? Es teh manis 4. Oh, enggak 5 tuh. 1, 2, 3, 4. Oh, enggak. Es teh aja? Iya. Oke. Mau bantu beli, Bang? Susah dong. Sok sibuk tuh. Iya. Maaf ya, memang sedikit proaktif emang. Soalnya nggak pernah ada anak KBRI di sini. Ya, nggak apa-apa kok. Sangat Terus gimana? Es tehnya ya? Om Aji, Iya. apa kabar? Halo Om. Om pada di sini, mau kenalan aja ya. Nah, ini namanya Om Chai. Dia tadi yang ngurus-ngurus pesanan makanan. Di situ ada yang pakai meja biru, itu namanya Om Nuk. Misalnya masuk itu, Om Rizja. Bentar ya, saya beliin 12 lagi ya. Oh ya, makasih ya Om. Jadi untuk membahas masalah visa kita suka bawa formulir tinggal diisi. Ini tinggal isi aja, taruh namamu Lintang. Tidak usah pakai studio tapi. Tidak usah pakai Suryo. Iya. Pakai apa? Gunakan saja Utara. For all we care, that is your last name. Yang penting kamu masuk Indonesia kan? First name Lintang. Terus last name-nya Utara. Aneh sekali. Udah lah Lintang, jangan khawatir. Paspormu kan paspor Prancis. Mereka tidak akan terlalu waspada. Walaupun mereka melihat namamu itu nama Indonesia, trust me, they won't care. Really? Ya? Terus untuk kolom yang ini masih dengan apa ya?
sih itu jawab nothing. Nothing. Iya. Jadi apa tanggapanmu dengan orang-orang komunis? Nothing. Iya. Ya, aku juga nothing sih. Kalau aku tulis, that's none of my business. Everybody has the right to have their own political beliefs. Gila. Gitu. Gitu. Lalu, apakah kalian dihukum? Ya dihukum dong. Hukum sih. Kami diundur 2 tahun dari pos-pos masing kita. Yang mestinya saya ke Inggris, ini ke Argentina, dan ke Kanada. Kami malah disuruh di Jakarta untuk mengerjakan kelas paper yang remeh itu. Iya? Berat tuh. Ya sudah. Ini udah lengkap belum kira-kira? Kalian kalau minum dulu nih, minumnya ada di sini. Baru minum aku di mobil tadi. Oh, gitu ya. Om, ini balikin aja gelasnya, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh iya, Say, bro. Makasih ya, Om. Makasih Om. makasih Terima Mbak. kasih. Ya sudah, kalau begitu, aku sama Nara ada urusan lain. Kalian mau ikut? Boleh. Boleh. Yuk, terus schedule. Bisa. Kita nggak ada apa-apa. Udah yuk. Sudah, ayo. Berarti formulirnya sudah selesai ya? Sudah. Makasih ya kalian semua. Kalian udah membantuku banget. Jakarta, 2 Mei 1998. Situasi di Jakarta sudah memanas. Setiap harinya, ada saja pemberontakan-pemberontakan baru. Inilah hidup segar alam. Seorang mahasiswa, seorang anak yang tak lepas dari nama sang ayah, Hananto Prawiro. Loh? Ya, sabar dikit kenapa? Gue nanti OTW. Jah, Bang, ini yang Lintang. Katanya udah janjian sama Abang. Oh, keren minta sinetron. Aku Lintang, di Mas Anak Suryo. Oh, dimasuk gara-gara aku tahu. Kenapa jadi gitu aja, Jam? Barangkali si Neng haus. Tadi dia naik gojek sendirian loh, Bang. Berani dia ya. Neng, mau kopi apa mau air putih aja? Ayo putih aja, Mang. Baik, Neng. Makasih ya, Mang. Iya. Yuk, Lintang duduk aja. Kamu kapan tiba? Baru 2 minggu yang lalu. Oh, aku dengar kamu di sini buat bikin skripsi ya, buat S1 kamu. Iya, bikin skripsi tapi bikin kilometer dulu. Jadi nanti aku akan wawancara beberapa nama dengan keluarganya juga. Oh ya, bentar ya. Ini list wawancara yang aku wawancarai. Kira-kira mungkin sekitar 2 bulan lah selesai. Lintang, kamu tahu kan nama-nama ini tersorot sama pemerintah? Iya, tahu. Ya, berarti kamu tahu kan juga banyak diculik terus belum tentu kembali. Iya, tahu. Memang topik kontroversial. Memang topik wawancara aku sangat kontroversial. Tapi kalau misalkan aku disiplin, aku bisa kok ngerjainnya dengan bagus. Nah, kamu beli topik sekontroversial ini. Kamu tahu kan ini nggak mungkin selesai dalam 3 atau 2 pun 4 bulan. Karena tengah, Mas. Ke tengah, kamu bisa aja pilih topik yang lebih mudah. Kamu bukan membahayakan kamu sendiri, tahu tentang apa? Narasumber. Semua orang juga bilang kayak gitu, Mas. Ayahku, omku, teman-temanku di Paris, mereka juga selalu ngomong kayak gitu. Tapi aku udah biasa kok dengan demo-demo. Demo di Eropa dan di Indonesia itu berbeda sekali. Di sana mereka lebih teratur. Kalau di sini suasana aman bisa jadi arena yang berbahaya. Ya udah, kalau emang nggak mau bantu sih nggak apa-apa. Aku juga bisa ngerjain sendiri. Loh, jangan ngambek kenapa? Ayah kamu, Om Dimas, udah seperti sosok ayah bagi kami. Kalau sesuatu terjadi, bukan kamu doang atau keluarga kamu di Prancis yang terhajar, aku juga. Aku tuh datang ke sini untuk menjalankan kerjaanku, bukan untuk dimanja-manja kayak turis. Ya justru itu, aku tahu kamu mau bikin dokumenter ini yang serius. Soalnya kamu bikinnya asal-asalan. Kamu pikir film dokumenterku ini asal-asalan? Ya enggak, makanya tadi aku mau bilang tugas dokumenter kayak gini butuh waktu yang lama, Lintang. Sudah, terserah bagaimana lagi. Aku akan minta teman-temanku untuk bantu kamu dengan database kami. Tapi ingat aja ya, mereka tuh ngaduin kamera, bakal susah aja mereka ngobrol. Ya udah,
Oh ya, sebelumnya maafin ya repotin. Makasih lo udah mau bantuin aku. Tapi kalau enggak, aku juga sih. Aku kan bisa kerjain sendiri, seperti yang aku bilang. Oh ya, aku ada titipan dari ayahmu. Nih, 2 surat. Udah ya, itu aja. Buat. Lintang, maafin aku tadi kelakuannya kurang sopan. Mending kita ke tempat yang menarik aja yuk buat mulai dokumenter kamu. Tempat menarik? Mau mana? Sekitar kantor aku ada taman-taman yang bagus. Sudah, ayo. Jadi, katanya kamu seorang mahasiswa ya? Ya, aku boleh dipilih. UI. Dan apa emang? HI. HI. Iya, apa? Gak apa-apa. Kamu mukanya nggak kayak orang HI soalnya. Mau itu kayak orang? Kayak orang nggak kuliah. Mak. Dari mana aja lu? Dari mana nih? Takonya baru datang. Dari tadi gue lama banget. Kamu pasti Bimo ya? Oh, Intan ya? Iya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana? Jakarta, suka nggak? Suka, enak, aman. Oh iya, aku ada titipan dari bapak kamu. Titipan? Iya. Maaf ya, baru sempat dikasih sekarang. Oh, masih banyak ya? Intan? Intan, mau udah makan belum? Gak usah, nanti aja, gampang. Ya elah, nanti kamu lapar, terus nangis. Ujang, nasi padang 2 ya. Kamu mau lauknya apa? Aku aja deh yang bayar kalau gitu mah. Kamu yang bayar. Dan kita aja murah begini. Beneran? Beneran, santai aja. Sudah deh, kalau gitu ayam bakar ya. Udah, Ujang, ayam bakar 1 sama renang ya. Kalian tuh, Jang. Lintang, aku pinjam malam dulu ya mau. Nice to meet you ya. Barang-barang kamu taruh di meja aku aja. Ya, jadi di sini kita ada beberapa divisi. Yang tadi baru keluar semalam, itu Ratu namanya. Dia membela diskriminasi keturunan Cina di Indonesia. Oh ya, dia juga minta dia mengurus dokumentasinya. Oh, dokumentasi. Dokumentasi apa, Mit? Oh, ini aja peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tapi harus sabar dikit ya, soalnya peralatan yang kalian punya tuh kuno semua. Ya lah, nggak apa-apa. Peralatan aku di kampus juga kuno-kuno semua kok. Ya, jadi gitu, kita nggak bisa terlalu terlihat di depan. Soalnya mereka berubi dan divisi aplikasi. Jadi ya kita hanya fokus dengan program-programnya saja. Ini gambaran cabai deh. Kok bagus banget. Gitu. Lihat. Oh ini, semua bukan apa-apa. Cuma sketsa-sketsa di situ doang. Ya, doodling lah. Doodling? Ini bukan doodling, ini bagus banget. Gila, rumahnya detail gitu. Ya, itu sketsa pertama. Ya, aku kan jarang ketemu bapak. Ya, seumur hidup baru 2 tahun. Mahal juga tiket sana. Oh gitu ya. Historical malpractice. Apaan nih? Oh, itu istilah yang dibuat buat alam. Tahu lah, alam suka teknologi baru. Oh gitu ya. Aneh juga tuh orang. Ya, alam. Oh, it's a ladies man. Ladies man? Iya. Ladies man apaan? Bukan kayak gitu. Oh iya. Yang lain kayak gimana ya? Tahu, belakang kali masih ngobrol. Gitu. Katanya Alam, kan bakal bantu aku dengan film dokumenter ya? Iya, sini bakal membantu. Lama banget ya mereka ngobrol, mau ke pantai saja. Oh, tadi ya? Gimana aja lah. Tadi langsung bilang kamu harus hati-hati. Kalau bukan malu ketika mereka mendukung tempat aktivis, aku dapat intel bahwa aku tahu berikutnya target operasi. Target operasi? Lu nggak bisa kemana-mana dong? Ya sebenarnya bisa sih, tapi jangan bikin banyak suara aja. Katanya banyak lalat di sekitar sini. Lalat? Intel, Lintang. Oh, seperti spionase gitu ya? Ya bisa juga sih ngomongnya seperti itu. Tapi jangan khawatir kok. Justru hal-hal seperti itu gampang dikenali. Justru mereka mau diliatin. Oh, so there's nothing to worry about, right? Betul. Sudah. Malam itu,
Seluruh keluarga Aji Suryo berkumpul. Disinilah jatuhnya berita besar yang dinantikan oleh semua orang. Akankah keluarga Aji Suryo dapat menerima berita itu dengan baik? Atau mungkin sebaliknya? Minta ke Papa. Ini mana sih? Sebenarnya Mas, ini Ingat ya nak, kamu cuma ada dua pilihan. Kamu cuma mau melawan Papa, tinggal bersama aku dan Minta. Dan Papa inginkan Rama jadi anak Papa.
anak dari Haji Suryo, keponakan dari Dimas Suryo. Wah, aku juga berdapat undangan untuk makan malam. Kapan? Besok suruh keluarga rumah Fakri. Tanyainmu ya, tetapi Pak Bos mempunyai 2 syarat. 1, terus terang tentang keluarga kita, dan Lintang harus ikut. Tapi kan tidak ada tapi-tapi, dia adalah keluarga. Hari-hari setelahnya dilalui dengan rasa panik dan ketegangan. Namun Rama telah menyiapkan malam ini dengan sangat tepat. Ia yakin bahwa tidak ada yang bisa merusak malam spesial Rama dan Rinita. Wah, itu yang rumahnya. Ini banget ya? Gini, jaga mulutmu. Maaf. Waalaikumsalam. Dari keluarga aku. Papa, Mama, yang ibu ini dan sepupu Lintang. Halo Kak, Kak Rama kok baru balik ya dari Paris? Oh iya, baru minggu lalu. Oh, aku juga pernah ke Paris 2 kali sama mama aku. Pokoknya nanti kita harus ngobrol-ngobrol ya. Oh, oke deh. Ma, aku udah datang nih. Hai. Gimana kabarnya? Gimana perjalanan ke sini? Alhamdulillah lancar sampai sini. Saya sudah sangat lama yang bertemu dengan keluarga Rama. Dia anak yang sangat baik. Saya dengar-dengar yang dari Prancis. Saya Om Lintang, dia sepupunya Rama, Pak. Oh, sudah berapa lama di Jakarta? Baru 2 minggu di sini kok. Oh, ngapain aja? Aku di sini buat ngerjain tugas akhir aku, bikin film dokumenter. Oh, anak yang pintar ya. Makasih Om. Bukan cuma pinter, Pak. Lintang tuh juga cantik, baik banget lagi. Lintang, kamu pakai makeup apa aja deh? Pasti kamu juga pakai barang-barang branded kan? Pasti kamu juga sering nonton fashion show ya? Gimana sih cara dapet harga poin 4? Kamu juga pasti mau kenal sama teman-teman kamu karena Eiffel Tower kan? Kamu udah pernah ke Eropa kan? Pernah. Ke negara apa aja? Aku pernah ke Amsterdam, Milan, London. Nah, juga ya? Itu beli banyak nggak? Banyak, kan murah. Soalnya kan barang-barang brand di sini mahal-mahal. Kamu sudah selesai, saya mau ambil dulu ya. Mari saya bantu. Makasih banyak Tante. Makasih. Enak banget tuh. Nasi goreng ya? Iya. Mungkin makannya ini lebih pedas dari yang ada di Prancis. Oh, nggak apa-apa. Santai aja. Aku sering kok makan makanan Indonesia di Prancis. Ayah aku kebetulan seorang koki di salah satu restoran Indonesia. Oh, bistro. Bistro di Paris kan keren-keren. Gimana bistro ayahmu? Oh, bukan bistro, restoran gitu. Tapi masih ada bakmi juga sih. Oh, restoran Indonesia ya? Iya. Keren. Berarti orang bule suka makanan Indonesia ya? Oh, iya dong, pasti. Udah di Eropa masih aja makannya nasi. Udah kita datang ya, Pak? Iya itu, sering minta. Baru seminggu, udah ngerengek-ngerengek minta nasi. Ya, tapi kan itu tempat penjajah ya? Lagian makan Prancis mulu, makan Prancis lagi, makan Prancis lagi. Tapi ya, itu kan sarang komunis, nggak bisa disentuh-sentuh. Mereka tuh jadi terkenal, sukses, ditulis di mana-mana. Padahal ya makanannya juga begitu-begitu juga. Nasi goreng, telur ceplok. Bukan hanya nasi goreng. Bukan nasi goreng saja yang ada di restoran ayah aku. Ada pecel lele, ayam bakar, nasi padang, semuanya ada. Udah deh, kalau misalkan keluarga ayah mau dihargai, ngapain aku di sini? Bintang. Bintang mau kemana? Bintang. Tunggu sebentar. Mau kemana sih?
itu. Tapi aku mau balik ke sana, Dit. Udah, mending kita berdua jalan. Kita ke danau ini. Apa sih? Coba itu. Apanya? Air-airnya itu. Muter-muter di situ aja deh. Air terjun. Iya, situ. Ada aja kamu gini ya, Dit. Kelompat sama kata. Ya udah sih. Yuk. 2 hari kemudian, wawancara dengan Surti Adandari. Halo? Bintang, kamu di mana? Aku di depan rumahmu. Oh, kamu mau aku nemenin nggak nih? Temenin? Belum salah, nggak apa-apa. Aku bisa kok sendiri. Ya, wes. Tapi bukannya ini juga aku udah nemenin kamu nih. Oh iya, oke. Hati-hati ya. Iya, makasih Alam. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Bang Suti. Apa? Baik. Tante, aku ada bukan bunga untuk Tante. Masih ya? Maaf ya, nggak seberapa. Apa kok? Kenangan gimana ya? Kenangan? Sebentar ya, Bu. Isi. Lintang? Udah datang? Iya, udah tadi. Sampai dulu ya. Makasih banyak, Nak. Bang, makin cantik aja deh. Makasih. Apa juga kok? Pantesan aja sih aku ngajak kamu kesini. Mungkin bukan hanya sekedar untuk wawancara sih. Kenapa? Iya, aku tidak pernah pulang anak sama perempuannya. Nah, ini baru sekali ini. Si Wianti tuh, Bu. Wianti mah teman-teman. Tapi kan aku kesini bukan asal usul alam juga sih. Bibinya merah anak kenapa? Ibu, it's called alam effect. Ya udah, kan mau belajar dulu ya di belakang. Ayo, Bu. Oh iya, kamu kayaknya suka banget ya sama teh? Oh iya, dulu ayah sering menyeduh teh di restoran. Dan entah kenapa, rasanya mirip ya. Sebenarnya sih, ini memang resep teh dari ayahmu. Kamu tahu kan, dulu ayahmu dan ibuku tuh. Tapi untuk lagi mereka duduk bersama, kalau enggak, kau dan aku bukan bisa bertemu. Oh ya, berarti nanti Alam mau kasih bus harian ya? Iya, tadi katanya sih gitu. Bunga ini, orang-orang mengatakannya bunga ini bunga kematian. Tetapi untuk ibu, kehidupan. Usiamu masih terlalu muda, Lintang. Aku telah mengenal banyak sekali kematian yang membuatku jengkel dengan mereka tidak menghargai hidup. Itulah sebabnya akan menarik Alam waktu itu. Nangah, bagaimana kalau aku wawancara kamu dulu ya? Ibu dulu aja. Dia kan tim juga kami. Kita bisa berbincang lagi kapan-kapan. Sudah. Makasih ya Kenangan. Aku pamit dulu ya. Iya. Ibu aku duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Tante, Kakak udah ngomong kan kalau aku sini untuk wawancara? Oh, udah. Nanti izin aku untuk wawancara ke Suti ya. Iya, oke. Bentar ya Tante. Nanti aku menanyakan beberapa pertanyaan akan kita kerjain. Iya. Pertanyaan pertama, siapakah Hananto Prawiro bagi Tante Suti? Hananto adalah pria bertanggung jawab mencintai keluarganya. Selain itu, apakah ibu kuat untuk menceritakan kejadian atau itu? Apa? Jadi bagaimana kejadian malam itu? Malam yang paling siram di Tante. Semuanya diawali dari Mas Hananto berpamitan 2 Oktober. Dia tak pulang, dia tereksekusi. Panik, saya telepon kantor, tak ada jawaban. Ibu saya nelpon menyuruh saya dan anak saya ke rumah Bogor, tapi saya tak mau. Menurut pesan Mas Han, saya dan anak mesti ke rumah Bogor. Mereka ke rumah kami diobrak-abrik. Apa yang mereka mencari membuat anak-anak menjerit. Saya selalu bertahan kalau dibentak-bentak, dikasih makanan seadanya, di atas tikar. Itu semua saya bisa hadapi.
paling sulit dihadapi Tante Surti? Di tahun terakhir di bulan Maret, momen terberat sebagai ibu terjadi saat saya melihat Nana, anakku diperlakukan kejam. Dia dibentak, disentuh, diperlakukan kejam. Saya ingin ketika saya mati, tiada jejak air mata di pipiku. Saya ingin meninggal dengan keadaan tenang dan bahagia. Makasih ya sudah menjawab bunga ini. Tapi saya nggak apa-apa membahas sesuatu yang sudah berlalu. Yaitu akan membuatku kuat. Makasih Tante Surti udah melakukan wawancara ini. Ya. Kuat ya Tante. Ya. Iya. Itu saya ke belakang dulu ya Tante. Saya bantu Nana. Iya. Sekalian wawancara dia juga. Nana. 12 Mei 1998. Jadi, gimana wawancara kamu tadi? Aman kok, semuanya lancar. Tapi aku gak nyangka bahwa ibuku sekuat itu. Ya, gitulah hidup sebagai eksil politik. Kita hanya dipaksa buat berunduk. Pasti bapak kamu bangga ya sama kamu. Bukan saya. Kalau itu aku kurang tahu. Nah, mengapa dia harus mengorbankan dirinya sendiri buat masalah seperti ini? Karena aku mikir, apa tanggapannya? Iya sih. Kemarin aku dengar kamu ada masalah ya pas makan malam. Ah, diomongin lagi. Suara apa deh? Tahu. Buset. Gila. Tapi gitulah Indonesia. Oh, kita nggak usah kesini ya. Jangan gitu dong ngomongnya. Negara ini bukan demo-demo doang kan. Pasti siswa ini langsung buku sejarah. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kena asap aja dikit. Ya udah. Semoga ini terakhirnya. Itu gua Kenapa kasih aku? Halo? Saluna, Rintang. Halo Nara, apa kabar? Aku baik-baik saja. Kamu apa kabar? Aku ngeliat berita Indonesia tadi, kacau banget. Oh iya, aku aman aja kok. Jadi aku bareng sama temanku. Oh, kamu nggak apa-apa? Gak apa. Kamu sendiri gimana? Aku nggak apa-apa sih, tapi kangen aja sama kamu. Oh gitu ya. Mau wawancara kamu gimana? Lancar kok, semuanya udah selesai. Kayaknya 2 minggu lagi deh aku balik ke Paris. Tentang itu, Ada apa Nan? aku keterima di Cambridge. Hah? Keterima di Cambridge? Seriusan? Iya. Selamat ya Nan. Oh, aku bangga banget sama kamu. Ya, aku juga bulan depan udah harus ke Inggris. Oh, sudah kalau begitu. Tapi nanti ketemu dulu ya. Mending kayaknya kita udahan aja deh. Hah? Udahan? Kamu gimana udahan? Ya, menurut aku itu jalan paling baik. Dan kamu juga harus fokus dengan pekerjaan kamu di Jakarta. Nah, kita bisa ngomongin baik-baik Nar, jangan langsung ditelepon gini. Om Dimas sudah cerita kepada aku tentang Indonesia. Dan aku tahu betul siapa itu Segara Alam bagi kamu. Alam? Dia cuma temen aku doang kok. Lu ngapain
perlu khawatir. Masa gitu? Jujur aja sama aku. Our relationship is falling apart. Dan kamu harus fokus di Indonesia. Aku juga harus fokus dengan kehidupan aku yang baru di Inggris. Itu saja, Nar. Udahan. Nah, telepon lagi. Ya, maaf ya Lintang. Jitem, maybe in another universe kita masih bisa menjalankan hubungan ini. Cuman untuk sekarang kita fokus aja sama kehidupan kita masing-masing. Sudah, kalau memang mau gitu, nggak apa-apa kok. Maaf ya Lintang, selalu. Selalu, Nara. Apa tuh? Nggak perlu tahu siapa. Ya elah, ada demo, terus ditelepon orang. Siapa kali? Pacar aku di Paris. Oh, bilang kamu punya pacar? Ngapain aku bilang aku punya pacar? Terus, putusin kamu gitu aja? Iya, saja. Aduh, gimana ini? Tugasku selesai. Putusin lagi. Bintang, aku tidak peduli urusan kamu dan pacarmu itu. Dan aku yakin, benar-benar yakin, nama kamu benar-benar di sini. Kalau kamu butuh rumah buat pulang, pundak buat nangis, aku selalu ada di sini buatmu. Makasih kamu udah ada selalu di sisiku. Aku nggak tahu lagi mau apa kalau tanpa kamu. Kenapa wanita? Mending kita pulang bersama aja, biar aman. Jakarta, 10 Juni 1998. Lintang sayang, ayah ingin pulang ke rumah di Indonesia setelah jatuhnya Orde Baru. Tanah yang ayah kenal baunya akan menjadi satu dengan tubuhku nanti. Ini pesan penting ayah untukmu. Pertama, soal alam dan arah. Siapapun pilihanmu akhirnya, ayah akan selalu dukung. Hal kedua, apa yang akhirnya kau petik dari Indonesia, Lintang? Waktu di Jakarta memang tidak mencakup seluruh Indonesia. Tetapi, tugasmu telah mewakili suara yang selama ini terdiam. Setelah ayah tiada, kau bebas memilih Paris atau Jakarta sebagai rumahmu. Can death be sleep when life is but a dream? Mungkinkah mati itu tidur? Bila hidup itu mimpi, kematian ini, Lintang, adalah tidur sejenak bagiku. Karena pada saat aku bangun, aku bertemu denganmu. Lintang, kau telah menghidupi hidupku. Dan kalaupun aku sudah mati, kau akan tetap hidup di dalam diriku. Ayahmu, Dimas Suryo. Untuk kehidupan yang lebih berkelana, Dimas Suryo, 1930-1998. Ku berjalan ke rumahku, rumahku yang selalu tetap berada di dalam hatiku. Mungkinkah ku bisa kembali
untuk selalu. Sunyi malam menemaniku, menghasut perasaan yang mempertanyakan kehadiranku di sini. Tapi meskipun seperti itu, ku tersadar akan apa arti jalan panjangku selama ini. Bagaimana ku bisa langkah ke depan begitu saja, menerima apa yang dunia beri padaku. Dengarkanlah seruan hatiku, tiap malam ku rasa rindu. Kembalikan ku ke pelukanmu yang telah ku nanti untuk selalu. Dengarkanlah seruan hatiku, tiap malam ku rasa rindu. Kembalikan ku ke pelukanmu yang telah ku nanti untuk selalu. Pertama, tim rumah tangga Hafez Rahman Raisya, Kafka Maliki Alkagani Herblambang, dan Arya Narendra Candini. Ambil aja. Tim penata musik Adia Luiza Ilham, Muhammad Semi Alaidrus, dan Antoni Vito Sujarwo. Tim dokumentasi Ibnu Hafiz Regar dan Billy Bahira Anjewa. Tim penata cahaya Kiano Fawas Mulyadi, Malik Faiza Arkan, Raka Anindiaguna Hidayat. Tim busana dan kostum Aisyah Ardana Reswari Mardianto, Azizia Neisa Humaira Reza, Namingka Ilyana Tirea, dan Chelsea Azahra. Tim tata rias Kaluna Akila Mirza, Katinka Ajani, Vondria Valeska. Tim artistik Rafa Rambanana Softendi, Billy Bahira Anjewa, dan Habibi Ashif Amrullah. Tim desain grafis Andita Dedamaya Krisnanda, Putih Siana Rania Ratnawardani.
Tim Properti, Oliver Emir Subrata, Rizko Lokiandre, dan Rafa Rambanana Softendi. Manajer panggung, Gusni Nabigah Kusumo Putri, dan Kaula Kira Dauri. Penulis naskah, Adia Luiza Ilham, Chelsea Azahra, dan Aisyah Adanariswari Mardianto. Bendahara Aziza Zalwa Rahmayanti. Sekretaris, Habibi Ashif Amrullah, Rafa Ramadana Suftendi. Asisten Sutradara Azizia Neisa Kumaira Reza, dan Sutradara kami Siti Naima Afradita Permana. Dan untuk terakhir, asisten produser kita Putih Siana Rania Ratnawardani, dan produser kita Adia Luiza Ilham. Dan sekian dari pertunjukan kami mengucapkan terima kasih pada semua yang telah menyaksikan kita. Terima kasih, hati-hati di jalan pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk 10 IP1 dan terima kasih kepada kalian semua yang telah memberikan tontonan yang memikat. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Oke, flashback. Dulu ketika saya pertama kali menjadi sutradara, saya hadir ke sebuah seminar. Jadi untuk membuat sebuah pertunjukan yang bagus itu, yang penting adalah 5 menit pertama dan 5 menit terakhir. Dan tadi dibuka dengan sangat first attack-nya tadi ya, pas siapa di Hananto ditembak di ya, kemudian diakhiri dengan manis doleh. Tadi apa? Lagu yang sangat manis tadi ya. Jadi itu sudah kriteria pertunjukan yang bagus tadi, kalian sudah memenuhi syarat. Ya. Itu karena tengah-tengahnya itu orang bisa lupa karena ditutup dengan manis. Orang akan ingatnya tuh yang ke bawah pulang tuh yang ending tadi tuh ke bawah pulang tuh, yang manis tadi. Kemudian yang ingin saya apresiasi pertama adalah keberanian dan ketepatan, keberanian teman-teman untuk memilih novel Pulang dijadikan sebagai naskah, karena ini sebuah novel fiksi, bukan fiksi biasa ya, fiksi sejarah dan butuh observasi tersendiri, dan saya salut untuk tim penulis naskah yang sudah membuatnya menjadi naskah. Karena ini ada observe sendiri ya, karena ini butuhnya data, bukan cuma hayalan doang, harus ada data. Mungkin bapak-bapak ibunya mungkin telah ditanya-tanyain ya, karena yang mengalami kan bapak-bapak ibunya nih 98an ya. Mungkin observe-nya kemana? Penulis observe kemana? Aku ingat ajaran-ajaran yang orang tua aku kasih, guru sejarah, Pak Zain. Aku juga research berita-berita gitu. Iya, iya karena emang butuh research. Kemudian, nah ini saya ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama adalah saya dari hari pertama sampai hari ke sekarang nggak pernah ngomongin musik karena tidak ada yang menarik. Hari ini saya akan ngomongin musik karena menarik. Pertama, ketika penonton masuk ruangan udah dihantar dengan lagu Juwita Malam tadi ya, sebagai pertanda untuk membawa kenangan bahwa ini akan pertunjuk apa ceritanya, nanti akan cerita-cerita zaman dulu gitulah.
Itu sudah suatu hal yang baik. Dan kemudian ada satu pemain musik di situ yang kalau pindah adegan tuh dia main piano, itu mainnya pakai rasa tuh. Saya lihat, itunya terasa tuh. Di penonton terasa tuh ada rasa. Sayangnya dia cuma berapa kali doang. Ada berapa kali yang adegan piano, tapi kok rekaman. Padahal kalau dia mainin, waduh, beda itu rasanya ya. Ketika kita dengerin piano, enak doang. Tapi kalau kita yang main itu di sana langsung live, itu terasa ada emosi itu. Ya, ada emosinya tuh dari teng itu bisa membawa penonton. Dan itu bagus. Musik kemudian juga apa nih? Oh, kecerdasan. Ini penulis naskah atau sutradara saya nggak ngerti ya. Jadi memecah ini cerita dia ada adegan narator. Ini usul sutradara atau penulis naskah? Ini cerdas. Jadi penonton bisa tersampaikan informasi yang disampaikan ya lewat narator itu. Ini pilihannya bagus, membuatnya adegan narator. Itu pilihan yang baik. Kemudian musik, artistik juga, aduh, keren. Ini yang saya pertama kerennya karena emang kalian, komandannya mana komandannya nih? Yang keren komandannya juga nih, komandannya yang paling keren nih, karena dia bisa mengatur keluar masuk set dengan cepat ya. Komandannya mana coba ngaku? Properti ya, waduh, galak pasti komandannya, jadi pada ini, pada cepet. Iya kan, kalau nggak galak, anak buahnya pada nggak sigap. Kemudian artistik udah saya cepat aja kali ini hari Jumat ya. Kemudian permainan. Untuk permain yang tampil bagus, saya catat dulu ya. Waduh, tidak ada yang tidak tampil bagus, semuanya bagus. Tapi harus diapresiasi yang perannya sedikit tapi bandnya bagus. Itu yang jadi Rini yang jadi Rini, mana Rini? Rini apa Dini sih? Dini yang jadi anaknya Suryo itu. Nah, yang makan pisang. Nah. Enggak, dia bagus, tidak aja mainnya bagus, tapi dia juga membantu lawan main di panggung dengan bisnis kecil, ya. Itu membantu kita jadi fokus sama orang yang dialog. Walaupun dia nggak dialog, dia cuman ngeliatin, dia cuman nyolek, tapi orang jadi fokus sama yang dialog. Yaitu aktor. Bagus ya. Kemudian juga lighting juga bagus. Lighting ya, jadi bisa sigap tuh ya, set antara zaman hari ini dan hari yang lalu. Iya, flashbacknya cepat, jadi sigap si lighting. Maaf sebentar, saya agak-agak ini ya, karena lagi naik kolesterol, jadi agak-agak gagap. Apalagi pemain, tapi yang paling ini pemain utamanya si Dimasnya. Dimas, ketika kamu main sama ketika kamu nyanyi beda loh. Saya lihat, pas ketika kamu main nggak kayak anak SMA. Ini saya pertanyaan pas kamu jadi main, ini bener nih kelas 1 SMA nih kayak gini nih. Tapi begitu pas kamu nyanyi, oh iya bener anak 1 SMA. Tapi memang pas main kamu kelihatan dewasa ya. Si Lintang, Vivian juga. Lintang nih ternyata saudaranya ya.
Waduh. Itu Bapak Ibu, ini bukan hal yang mudah ya menyutradain sampai main. Saya sendiri nggak bisa. Saya pernah nyutradain sampai main, kacau. Jadi sulit sekali ya. Kalau kamu misalkan kamu hebat. Si Lintang, Vivian juga. Vivian tuh artikulasinya bagus sekali. Vivian itu powernya juga bagus karena dia tidak marah-marah, tapi powernya keras. Kan biasa pemain-pemain pemula tuh dia kalau marah-marah baru keras, kalau lagi ngomong biasa kecil suaranya. Tapi Vivian tadi suaranya tetap stabil dan harus seperti itu ya pemainnya. Jadi kelebihannya Vivian tadi di situ. Dan juga semua pemain yang lain tampak berusaha untuk tampil maksimal dan itu yang baik. Karena kalau kita sudah berusaha berikan yang terbaik dari diri kita, maka insya Allah kita akan jadi orang yang sukses. Amin. Jadi sekali lagi selamat, dan pesan saya sekali lagi, apa yang sudah kalian dapat selama kurang lebih 6 bulan ya, total 6 bulan ya. Ada latihan, produser atau saudara yang mau ngomong, ada kesan-kesannya selama 6 bulan ini? Aku izin ngomong, selama 6 bulan pasti kita banyak banget masalah ya, kayak tantangan yang muncul, halangan. Tapi akhir-akhir ini kita udah mulai sadar kayak drama itu sesuatu yang penting, kita harus bagus gitu. Dan aku senang banget di pentas ini akhirnya semuanya sadar juga bahwa drama kita tuh harus bagus. Dan emang banyak banget tantangan yang muncul, dan aku bilang banyak banget tuh beneran banyak banget tantangan yang muncul. Tapi kita semua hadapinya bersama dan semuanya bisa kita resolve gitu. Good job. Oke. Satu kata untuk teman-teman kamu. Satu kata untuk mereka. Love you. Oke, terima kasih. Jadi teruslah dipelihara apa yang kalian sudah dapat di proses ini ya. Karena yang berharga prosesnya, bukan pertunjukannya ya. Tapi proses menembul ini yang berharga untuk kalian, dan yang bisa kalian bawa, bisa kalian pakai nanti untuk kedepannya. Ketika kalian menghadapi kehidupan yang nyata. Ya, terima kasih. Semoga tetap semangat dan terus bekerja keras. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Faisal Ashraf, dipanggil Alfi biasanya. Sebelumnya saya juga mau appreciate dulu pentas yang luar biasa dari 10 IPS 1, beri aplaus sekali lagi. Dan tentunya pementasan seperti ini nggak mungkin kejadian tanpa support dari orang-orang yang di belakang ya, buat dari guru-gurunya, dari orang tua, om, tante, bapak, ibu. Pasti direpotkan sekali dari satu cara maupun cara yang lain di beberapa bulan akhir ini. Karena setelah saya berkecimpung di teater itu dari hobi sampai serius banget berteater itu sudah hampir 2 dekade, sudah 17 tahun lebih. Dan dari pementasan yang persiapannya 1 tahun sampai pementasan yang persiapannya cuma 1 minggu, itu tingkat kesulitan, kompleksitas problemnya itu pasti gak bisa dibanding-bandingin satu sama lain. Sama beratnya, gak ada yang lebih berat, gak ada yang lebih ringan. Jadi ini kalian sudah melalui proses penciptaan dan proses juga menjalani berpolitik satu sama lain dan bekerja sama sampai akhirnya dapat satu karya yang luar biasa ini. Itu saya appreciate dan applause sekali lagi, luar biasa dari kalian. Oke, ini juga agak main cepat dikit ya. Pertama saya juga mau appreciate, pertama itu pilihan tema yang kalian ambil, novel yang kalian ambil ini honestly kalau saya dikasih translate ini ambil ini, bikin ini jadi naskah ini, oh nggak mau, makasih, kecuali dibayar mahal banget gitu loh, karena ribet
ini sebuah novel yang ribet dengan karakter yang banyak, tema yang diusung, yang diangkat banyak, message-nya juga variatif. Jadi itu berani sih kalau saya bilang, kalian berani, dan so far saya lihat sukses untuk bisa nge-translate itu menjadi sebuah pementasan. Nah, dari situ langsung ya, ini pujian kritik, oke? Biar kalian bisa belajar dari sini. Pemilihan tema seperti ini, hati-hati. Ini untuk penulis dan sutradara dan mungkin produser ya. Ini banyak message di sini, banyak message yang diwakili oleh banyak karakter dari berbagai macam background dan berbagai macam kepribadian, punya psikologis yang beda-beda. Nah, kalau pengen masukin semuanya overpack, hati-hati, message-nya bisa lesap karena adegannya jadi sedikit, momen karakter untuk muncul, untuk penonton bisa invest ke karakternya jadi sebentar. Jadi itu hati-hati. Let's say misalnya di naskah ini bisa jadi 4-5 naskah film yang berbeda. Kalau kalian punya waktu atau misalnya pengen nanti one day gitu ya, kehidupan Dimas Suryo dan Vivian membesarkan si Lintang itu satu film sendiri. Dan apa namanya, 4 pilar apa tadi namanya restorannya? 4 pilar itu bisa jadi film sendiri tentang mereka berusaha membuat restoran Indonesia di Prancis. Itu luar biasa itu, bisa, dan ke belakang-belakang pun banyak. Belum lagi kita ngomongin cinta antara si Lintang, Nara tadi ya, sama si Alam, itu juga udah drama sendiri itu loh. Bisa jadi satu film kayak Dilan sendiri, kepisah lagi itu. Nah, jadi itu ya, kalau it's okay, memang menarik nih naskah besar seperti ini, tapi lihat message mana yang paling kuat, yang paling resonate buat kalian. Jadi itu yang diusung dan kalian juga base-nya kuat. Nah, itu buat apa namanya, penulisan naskah. Terus lanjut ke mana ya? Musik deh, musik dulu. Musik aku juga setuju sama Pak Hendro, musiknya oke banget. Musik endingnya juga gokil banget, dan setuju dari kemarin sampai sekarang ini yang paling musiknya tuh kayak bisa dinikmati. Nah, dari musik ke penyutradaraan dulu, aku suka banget karena adegan-adegan ramainya itu selalu hidup. Kayak misalnya di depan ada yang berbicara, di belakang tetap ada yang hidup tuh. Kayak tadi awal-awal di restoran, terus di belakang juga kayak siapa namanya, si Riz Jaff sama itu kan kayak masih ya Pak, malah nggak ngomong gitu, kelihatan dunianya jadi ada gitu. Dan apa namanya, pas juga makan keluarga ini tadi Pak Hendro juga udah bilang si Lintang apa segala ini masih ngobrol satu sama lain, padahal nggak ada dialog dan nungguin makanan. Bayangin kalau itu kayak, oh ya ibunya ke belakang mengambil makanan terus nggak datang ini makanan, itu akan mati sekali. Tapi kemampuan aktor untuk menghidupi adegan tanpa berdialog, business act disebutnya, itu penting sekali buat aktor untuk bisa mempelajari itu, dan kalian udah bisa munculin itu. Oke, mantap banget. Nah, terus aku mau ngomongin chemistry. Sini banyak soalnya permainan yang couple-couple dan kelompok-kelompok kan. Ini ada beberapa chemistry yang aku appreciate banget. Pertama pasti si 4 pilar ini nih, si 4 sahabat di Paris ini, aku suka banget pengkarakterisasian dari 4 orang ini, pembawaannya. Ada yang selengean, ada yang bener-bener business minded, ada yang bener-bener kaku setengah mati, dan Dimas as the main character yang stoic banget, itu aku suka banget. Good job untuk ngejalanin itu. Dan sekaligus ya buat Dimasnya ini, aku juga suka banget pembawaannya Dimas. Bener tadi kata Pak Hendro, pas di awal, ini oke deh, belum aktor profesional yang jago banget, tapi ini udah bukan level aktor SMA gitu loh. Tapi bener pas udah mulai nyanyi, ya groginya di sini ternyata gitu, agak nanggung. Kebanting sama yang vokal penyanyi satu lagi, si ininya, pede banget. Kamu pas acting pede banget, pas nyanyi di belakang mundur, nggak mau lihat orang. PD-nya harus bisa sama, mau nyanyi, mau apapun yang kamu kerjain, PD-nya harus bisa sama. Karena kalau ini share secret aja, di dunia nanti, di dunia nyata kalian bekerja atau berkarya, nomor 1 tuh confidence. Kadang-kadang sebagus apapun karyanya, kalau confidence kalian nggak muncul, itu nggak akan keangkat gitu loh.
Tapi kalau confidence kalian besar, karya mungkin mediocre atau sedikit di atas rata-rata, at least orang udah bisa ngeliat dulu. Jadi itu ya, buat semuanya pegang itu, confidence harus tetap ada, apapun terutama pada diri sendiri, itu. Terus oke, untuk chemistry ada Lintang sama Andini, ini mungkin karena kerjasama ya, sutradara dan asisten sutradara ya, pas masuk langsung, lah ini udah kayak teman dari kecil nih berdua nih gitu kan, itu kelihatan banget. Terus Alam dan Lintang juga oke, Dimas dan Vivian aku juga suka. Terus musik udah. Oh, untuk make up sama kostum. Nah ini kalau ini lebih ke masukan. Aku suka beberapa pembawaan karakter-karakter pemberian masanya sudah oke, tapi ini kan banyak karakter yang perpindahan masa. Kayak Dimas dari muda, dari masih kuliah sampai jadi bapak, sampai udah mau di ujung umurnya gitu loh. Nah itu mungkin menarik kalau untuk dikasih proses, kita bisa ngeliat tuh Dimas versi ini dan Dimas versi pas dia udah di penghujungnya tuh kayak apa sih gitu loh. Om-om gantengnya Dimas tuh kayak apa, mudanya udah jelas ganteng nih gitu kan. Gitu. Sama banyak adegan kan yang dari CD wawancara oleh Lintang, orang-orang lama, papanya, tantenya, apanya, itu harus dibedakan sama yang anaknya, sama Lintangnya. Tadi mungkin karena apa ya, mungkin sesimpel mutihin rambut kayak ini nih, ini kebetulan saya tadi malam baru pentas dan ini cat rambutnya belum hilang, jadi harusnya rambut saya nggak warnanya bukan ini gitu loh. Oh iya, sama Pak Hendro juga, ya. Oh ini juga, oh udah nggak ada. Jadi itu ya, banyak sebenarnya trik-trik simple yang bisa dikerjakan. Mungkin cuma dengan foundation dipakai tangan aja, dicowak foundationnya, dilap, itu udah terlihat seperti sedikit uban di rambut gitu loh. Bisa dieksplor nanti. Lalu udah sih dari saya cukup itu aja. Sekali lagi appreciate, ini pementasan yang gokil banget dari 10 IPS 1. Good job. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Saya pikir nggak apa-apa, saya minta sekali lagi kita tepuk tangan untuk pentas hari ini untuk 10 IPS 1. Sebenarnya semua udah hampir diborong oleh kedua juri sebelum, tapi karena saya lebih basicnya banyak ke tadi, memang waktu perkenalan awal agak salah, saya bukan penata artistik tapi lebih ke penata grafis, perancang grafis yang bagian dari artistik gitu dan dokumentasi. Oke. Saya selalu lihat waktu awal, saya selalu lihat pekerjaan grafis dari produksi ini. Penata grafisnya mana? Perancang grafis. Oke. Yang paling pertama saya pikir ini sangat biar orang tua juga bisa lihat, sangat bagus sekali menurut saya. Naskah lalu buku acara dan undangannya terasa sekali, benang merahnya terasa sekali, gambaran suasana pentas ini. Pilihan tipografinya, huruf pulangnya ini juga saya pikir bagus sekali, pulangnya ini bagus ya itu. Tapi mungkin sedikit misalnya dikasih jadi warna merah misalnya, kita mungkin akan lagi lebih mewakili pentas kali ini. Hanya saja saya cuma mau tanya satu, ini pilihan background Kota Tua ini boleh tahu ada alasannya mungkin? Atau lebih sekedar hanya visual indah gitu aja atau gimana? Jadi untuk pemilihan Kota Tuanya itu memang karena Lintang itu dia pergi ke Indonesia dan pokoknya berbaliklah, Lintang yang awalnya dari Prancis sekarang di Indonesia, terus Dimas yang awalnya Indonesia itu jadi di Paris. Jadi yang atas itu yang warna hijau-hijau itu sebenarnya ceritanya Paris, tapi ya itu kita udah mencoba semaksimal mungkin untuk menjadi Paris, tapi sulit ya karena kita itu di Kota Tua juga pemotretannya. Oke, ya bagus. Karena gini, untuk di panggung kan sudah sangat jelas sekali kan milih lokasi di Paris dengan di Jakarta, Indonesia gitu ya udah. Eiffel, Monas, orang bisa langsung analogi ke sana gitu. Nah, tapi ini juga sebenarnya misalnya kalau toh misalnya bagus sekali, tapi mungkin supaya lebih berisi lagi mungkin
pilihannya terutama di museum ini mungkin ya bisa juga kalau saya mencoba tadi mereka mungkin maksudnya museum itu kan hubungannya dengan sejarah, jadi mungkin hubungannya ke sejarah, ceritanya ini kan sejarah masa lalu orang tua, keluarga segala macam. Tapi mungkin kalau lebih sesuatu yang tidak visual tapi lebih imajinatif mungkin akan jadi lebih. Tapi biar bagaimana waktu ini menurut saya bagus sekali ya. Betul. Oke, terus kemudian di urusan artistiknya lebih soal detail saja, misalnya pemakaian meja restoran itu meja belajar ya, okay. Mungkin pada saat awal pertama kali meja restoran dipasang, kalau dibalik dengan bagian putihnya di depan, saya rasa akan lebih, ini kan tadi loh bolong-bolong tempat naruh tasnya malah ke depan, ya itu juga hal-hal kecil gitu, itu penting gitu ya, supaya penonton juga bisa lihat lebih komplit, lebih jelas penggambaran lokasinya gitu. Nah tadi awal kayaknya terbalik tuh ya, gitu. Itu mungkin karena buru-buru gelap gitu lupa lihat. Kemudian kedua juga walaupun memakai benda kita apa adanya itu baik sekali meja itu, tapi mungkin misalnya pada saat di restoran, saat di rumah atau di matum, mungkin tinggal ditambahkan sedikit saja barang sesuatu yang akhirnya bisa lebih, misalnya taplak kasih sedikit taplak atau apa gitu supaya terlihat juga lebih secara artistik lebih menggambarkan gitu ya. Itu lalu berikutnya saya setuju tadi dengan Pak Arif soal make up dan kostum. Secara keseluruhan oke, tapi memang itu tadi, memang lagi-lagi gini, saya di teater koma, Mas Nano itu orang yang sangat detail, jadi apapun bahkan sampai sekecil apapun dia bisa lihat gitu. Nah, saya pikir buat teman-teman yang masih muda ini, dan ini mungkin pengalaman pertama, mulailah dari sekarang lebih menggarap sesuatu lebih detail gitu. Bagus sekali, tapi untuk detail seperti tadi disampaikan, misalnya tadi soal perubahan waktu orang tua ke umur gitu kan, misalnya siapa tadi Pak Dimas sakit, misalnya dia kasih sel sedikit gitu, lagi sakit kasih sel bahwa di kurang sehat, atau lagi tidur kasih selimut sedikit misalnya gitu. Nah, detail-detail seperti itu mungkin akan lebih membangun suasana gitu. Selain dari tentu saja yang utama adalah pemeranan kalian masing-masing gitu. Nah, karena saya singgung peranan, saya pikir saya setuju sekali. Memang saya pikir saya perlu kasih apresiasi khusus. Semua baik mainnya secara umum, tapi satu tadi yang aktor makan pisang itu memang agak beda. Saya pikir itu bagus sekali, walaupun hanya pertama sedikit, tapi itu menarik. Itu realis sekali, apa adanya, tapi oke, karena itu makanya benar tadi Pak Hendro awal aja langsung menyinggung itu, benar sekali gitu ya, walaupun hanya sedikit perannya. Nah, maksudnya itulah kira-kira kalau teman-teman bisa menangkap ya, bahwa bagaimana kita dari panggung menjadi sebuah peran, sebuah tokoh gitu. Nah, lalu kemudian satu lagi soal musik juga saya sangat setuju, bagus sekali. Makanya emang agak sayang, loh kenapa tiba-tiba jadi ada sound back sound kenapa nggak langsung live yang piano itu emang itu akan, saya rasa akan jauh lebih masuk suasananya, karena kan dia main langsung, dia juga bisa merasakan kan apa yang terjadi di panggung. Tapi secara keseluruhan bagus sekali, penggarapan ilustrasi musiknya bagus sekali, penata musiknya bagus. Siapa penata musiknya tadi? Oke, selamat, itu bagus sekali ya. Dan satu lagi mau tanya, lagu terakhir itu yang bikin syairnya siapa? Semi dan Adi, yang mana? Lagu terakhir yang duet nyanyi penutup itu. Liriknya? Liriknya? Yang buat? Iya. Adia dan Semi. Itu bagus sekali. Saya pikir untuk kalian terus bisa membuat lirik seperti itu, saya pikir itu sesuatu sekali, berbakat sekali. Teruslah itu digali gitu ya, bagus sekali. Demikian juga musiknya gitu ya, intonasinya segala macam bagus. Jadi sangat menjanjikan. Kemudian terakhir untuk penata lampu, memang sih
secara keseluruhan bagus, tapi memang kan terbatas lampu ini. Tapi memang terlihat sekali bagaimana kalian penata lampu ingin menggambarkan adegan, suasana setiap perubahan itu. Itu memang sangat penting membantu suasana di panggung. Tapi pas alien demo yang hanya berapa menit itu menurut saya cukup bagus dan membangun suasana demo yang terjadi. Walaupun padahal kan hanya berapa orang, hanya itu, tapi terasa sekali suasana itu. Jadi untuk itu juga saya pikir penata cahayanya perlu kita beri tepuk tangan juga. Saya rasa itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih, selamat, dan juga selamat pada orang tua yang pasti sangat, guru-guru juga yang pasti sangat mendukung persiapan sampai pentas hari ini. Terima kasih. 10 IPS 1. Terus terang nih, honestly speaking ya, saya bapaknya Naminka. Saya itu I really lowered my expectation ya. Jadi I really prepare for the worst. Ya, I so prepare for the worst. Karena anak saya cerita udah macam-macam ya. Jadi saya udah datang ke sini tuh, ya berantakan lah ya gitu udah. Tapi tadi nonton, honestly speaking, I'm so surprised. It's not as, yeah. It's beyond my expectation. Ya, I'm so proud of you. Keren semua, job desk-nya asik semua. Pokoknya lo semua ngejalaninnya bagus banget. Karena gue kerja di musik, gue benar-benar total setuju banget sama juri-juri ya. Musiknya bagus banget. Ini gue mau, itu yang gitar segala direkam semua, itu ngerekam sendiri di rumah. Iya, ngerekam sendiri di rumah. Woi, thumbs up ya. Gue mau challenge justru buat yang nyanyi, musiknya bawa ke studio gue, kita rekaman. Oke, setuju nggak? Mau nggak direkam? Jadi kalian punya kayak cenderamata bagus. Jadi nanti punya soundtrack itu benar-benar yang terserah sih mau dirilis ke Spotify atau apa. Pokoknya gue udah kasih master. Oke? Ya udah itu aja sih. Ya pasti orang tua yang lain juga sama sih setuju sama gue ya kan? Semuanya bagus. Pemeran semua oke udah. Ya keep up the good work. Biarpun pastinya masih ada room for improvement. Ya udah, terima kasih. Saya tadi pagi aja nggak ngomong. Tanya sama anak saya, cuma salaman sama mereka. Saya cuma bilang sama mereka, I love you all. Saya nggak ngomong apa-apa karena prosesnya saya tahu gimana. Nyebelin banget sih lo pada. Tapi hasilnya kan luar biasa ya. Bapak Ibu, panggung ini terlalu kecil buat mereka. Karena setiap mereka punya bakat yang luar biasa. Anak-anakku sekalian, panggung ini kecil banget buat kamu. Karena personal kamu itu harusnya lebih besar. Mau nangis nih. Ya, tapi minimal panggung kecil ini akan membawa mereka ke dunia yang lebih besar. Gitu. Peran mereka memang cuma secomot-secomot peran yang mereka lakukan karena memang panggung ini hanya kecil buat mereka. Nah, masih ada dunia yang lebih besar ya, yang akan kamu gedor nantinya dengan kreativitas kamu ya. Sukses buat kamu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hairiman. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua 10 IPS 1, Dewan Juri, Bapak Ibu Guru dan anak-anak 10 IPS 1. Alhamdulillah sudah lega. Sudah, ya. Ini pementasan yang terakhir ya. Mungkin beban juga untukmu ya karena sudah 6 kelas yang pentas. Tapi tadi dari awal saya dengan Pak Zen juga bisik-bisik nih musiknya oke banget ya. Di peralihan adegan, kemudian ditutup dengan manis tadi oleh produser dan pemeran utama ya. Apalagi ditawari untuk rekaman juga ya. Nanti bisa kamu maksimalkan. Selamat untuk 10 IPS 1. Pastinya banyak drama-drama juga yang kalian lewati. Tadi Pak Hairiman juga sampaikan tidak
berkata-kata ya, di produser juga sampaikan bahwa di detik-detik terakhir tapi kamu bisa menampilkan yang terbaik. Pastinya banyak pembelajaran yang kalian dapatkan, baik kerjasama, kemudian kekompakan ya, memimpin, kemudian dipimpin, kerja keras, disiplin. Mudah-mudahan bekal itu bisa kalian nanti lakukan di kehidupan yang nyata. Tadi Pak Hairiman sampaikan panggung ini hanya kecil, tapi ke depan pasti kalian bisa menampilkan yang lebih baik lagi ya. Dari masing-masing kalian pastinya punya perannya sendiri-sendiri, baik dari kelebihan, dari hal atau apapun yang kalian bisa tampilkan, kalian bisa menampilkan yang terbaik di hari ini. Pastinya orang tua juga bangga dengan penampilan kalian ya. Tadi dari Dewan Juri tidak terlihat yang di tengahnya, tapi di awal dan di akhir dengan sangat manis kalian menutup drama festival drama kelas 10 ini dengan sangat manis ya. Dari produser dan pemeran utama, boleh tepuk tangan sekali lagi. Baik, apapun hasilnya ya, pastinya prosesnya sudah kalian lalui dan nikmati, dan pastikan tetap kompak terus untuk 10 IPS 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.